Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi di my YouTube channel. Baik teman-teman, tidak terasa hampir 1 bulan lebih ya saya dan teman-teman mahasiswa yang Ternate mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN bagi kami yang mendapatkan lokasi di Kecamatan Pulau Giri, khususnya di Kelurahan Paudo. Malam ini saya akan menceritakan dan mengulas kembali ada beberapa pengalaman yang kemudian kami dapatkan selama kami mengikuti KKN di sana. Nah, teman-teman, KKN itu mungkin awal dari semua rangkaian kegiatan ini dimulai dengan bagaimana kita mengikuti prakondisinya. Nah, prakondisi yang pertama itu kita akan melaksanakan pembekalan. Nah, di dalam pembekalan ternyata berbagai macam materi maupun metodologi yang kemudian dikasih baik lewat pembimbing maupun beberapa dosen yang kemudian diundang untuk memberikan materi kepada kita sebagai satu prakondisi untuk nantinya kita turun di lapangan. Selepas dari situ, saya pikir teman-teman kita akan menuju ke lokasi dan awal pertama yang kemudian kita lakukan adalah observasi. Nah, kita diberikan tugas dari kampus selama 1 minggu ya, kita melakukan observasi. Tetapi ada beberapa kendala yang kemudian kita dapatkan di lapangan. Nah, kendala itu semestinya teman-teman juga tahu waktu kondisi kita di lokasi seperti apa. Nah, tantangan kita yang pertama adalah bagaimana kita menyatukan semua kondisi emosional kita dengan masyarakat, pemuda maupun seluruh warga yang ada di tempat, dan itu butuh waktu yang cukup sangat lama, sementara durasi waktu kita mengikuti KKN itu hanya 1 bulan lebih. Teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa di khususnya yang ber-KKN di lokasi Kelurahan Paudo, Kecamatan Pulau Giri di Ternate Pulau Giri, khususnya di Kelurahan Paudo yang kita kenal semuanya bahwa Kepulauan Giri itu dalam aspek sejarahnya baik masyarakatnya itu sangat memegang erat yang namanya adat seatoran atau adat istiadat. Nah, sehingga dalam pengenalan kita bersama masyarakat itu hal yang pertama yang kita kenal itu adalah harus mempelajari sistem tradisi lisan berbahasa. Nah, masyarakat Giri tradisi lisan bahasanya menggunakan bahasa Ternate asli, dan memang itu bahasa yang cukup lama yang ada di Provinsi Maluku Utara. Dari aspek bahasa ini kemudian walaupun kita belajar sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal, tapi ya yang penting bisa kita ucapkan sebagai bentuk kedekatan emosional kita terhadap mereka. Fungsi dari observasi itu untuk menganalisa aset. Nah, aset itu saya pikir teman-teman, aset yang pertama itu bukan hanya kita bicara tentang pengembangan UMKM. Yang saya lihat kemarin itu selama kita mengikuti KKN, semua mindset cara berpikir teman-teman mahasiswa KKN itu selalu diarahkan pada pengembangan UMKM, dan itu dikatakan sebagai satu produk. Padahal aset ini itu bukan hanya berupa fisik, tapi dalam bentuk budaya, tradisi, kebudayaan juga, misalnya kayak tarian dan segala macam hal itu juga bagian dari aset yang harus dilihat sebenarnya. Tapi kebanyakan hampir 100% saya melihat di khususnya di Kepulauan Giri semuanya itu tertuju pada pengembangan produk. Seperti ada yang buat keripik pisang, ada yang buat keripik sukun dan lain-lain hal. Nah, padahal aset ini juga bukan hanya sekedar itu saja, tapi banyak hal yang kemudian kita temukan dan kita dapatkan di Pulau Giri, dan termasuk kami yang berlokasi di Kelurahan Paudo. Nah, selanjutnya kalau kita bicara dalam aspek kondisi masyarakatnya, saya pikir saya mengapresiasi, saya rasa sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kelurahan Paudo, sekaligus pemudanya, tokoh perempuannya yang sangat luar biasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemuda
dalam mengkoordinir kami, membantu kami, sekaligus menjadi partner kerja kami selama kami mengikuti KKN di Kelurahan Paudu, khususnya Kecamatan Pulau Hiri. Itu salah satu bentuk apresiasi kami yang sangat luar biasa kepada pemuda maupun masyarakat setempat. Selama kami mengikuti KKN di sana, ada beberapa program yang kami jalankan. Salah satunya adalah pengembangan pariwisata yang bisa teman-teman lihat kemarin, beberapa video yang saya upload kemarin. Nah, itu salah satu target kami dalam pengembangan aset khususnya di bidang pariwisata. Yang selanjutnya ada kegiatan seremonial, dan saya pikir itu bukan hanya sebatas seremonial belaka, tetapi ini menjadi satu motivasi dasar dalam melihat potensi generasi. Salah satunya kami buat kegiatan perlombaan di malam, khususnya kegiatan malam, yaitu ada beberapa rangkaian mata lomba seperti lomba azan, lomba menari tarian, terus ada lomba membaca hafalan surah pendek, dan ada juga lomba domino, dan itu menjadi salah satu aktivitas keseharian masyarakat untuk ya paling tidak merefleksikan pikiran mereka. Nah, selanjutnya itu kami juga kemarin melihat ada satu potensi, yakni di Kelurahan Paudu itu banyak tanaman pohon pisang, dan tanaman pohon pisang ini pernah dibuat oleh masyarakat sebagai satu produk keripik pisang, dan kita coba untuk menggali, mengobservasi aktivitas masyarakat dalam membuat keripik pisang, lalu kita coba untuk mendorong, menambah kualitas produknya, seperti ada varian produk yang kita tambahkan, ada beberapa varian rasa keripik pisang yang kita tambahkan, dan itu menjadi salah satu langkah maju dan progres bagi kami. Kalau kita melihat potensi perikanan dan kelautan, saya pikir masyarakat Kelurahan Paudu tidak kalah dengan masyarakat yang ada di wilayah pesisir Kota Ternate maupun di wilayah Maluku Utara. Nah, namun ada beberapa kendala yang dimiliki nelayan setempat dalam pengembangan potensi perikanan dan kelautan. Salah satunya adalah alat tangkap atau biasa disebut alat pancing. Dan alat pancing ini berbagai macam variasi alat yang kemudian yang berbasis pada teknologi modern itu masih kurang sekali. Mereka hanya menggunakan lebih dominasi oleh alat-alat tradisional. Itu mungkin beberapa pelaksanaan program kerja selama kami mengikuti KKN di Kelurahan Paudu, sehingga kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itu ada beberapa aktivitas yang kami lakukan, seperti kami juga membersihkan musola, melakukan pembersihan kerja bakti di musola, di masjid dan di pekuburan, dan kami juga datang ke sekolah, berbondong-bondong datang. Sebagainya kami bagi tugas. Ada juga yang tugasnya di sekolah mengajar, mendidik generasi di sekolah dasar, karena di Kelurahan Paudu itu hanya sekolah dasar, SMP dan SMA itu tidak ada, sebatas sekolah dasar dan taman kanak-kanak atau TK. Dan kami bagi tugas. Semua ini kami laksanakan bukan hanya semata-mata demi kepentingan KKN saja atau demi kepentingan sebatas nilai, tetapi yang kami lakukan ini adalah bagian dari rasa cinta kami terhadap Kelurahan Paudu dan masyarakatnya di sana. Selanjutnya, saya pikir yang memang sangat membuat saya tertarik itu adalah jadi cara mereka beragama itu sudah diajarkan dari turun-temurun melalui sistem adat istiadat, mulai dari cara berbahasa, cara berperilaku, cara menghargai orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua dari kita. Itu salah satu perilaku yang sesuai dengan ajaran agama, karena memang di Kelurahan Paudu itu masyarakatnya itu hampir semuanya beragama Islam, dan memang adat istiadat yang mereka pegang itu tetap sejalan dengan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan itu menjadi salah satu cerminan dasar sehingga mereka sangat
memegang teguh erat adat istiadat yang sudah bertahun-tahun telah diajarkan oleh para leluhur mereka. Kalau kita lihat tingkat keharmonisan masyarakat Kelurahan Paudu itu luar biasa. Mulai dari sejak pertama kita datang, mereka sangat antusias menyambut kedatangan kami, dan antusias itu selalu bertahan sampai pada kepulangan kita nanti. Dan di saat kita kembali pulang, kita diantar oleh masyarakat Kelurahan Paudu dengan menggunakan longboats ya, atau biasa di sini dikenal dengan bodi laut atau motor laut. Nah, kita berjalan menggunakan longboats mengelilingi lautan, dan ada banyak sekali panorama indah yang kita lihat di sepanjang pesisir pantai, khususnya di Kepulauan Giri maupun menuju pada kota Ternate. Dan sebentar saya tayangkan cuplikannya seperti apa. Ini dia panorama indah yang kemudian kita lihat selama kita diantar pulang menggunakan longboats di Kepulauan Giri menuju kota Ternate, khususnya di pesisir kota Ternate. Oke, mungkin itu dulu apa yang dapat saya sampaikan. Saya pikir teman-teman yang ada di Kelurahan Paudu tetap semangat. Mungkin perpisahan itu adalah sesuatu yang harus terjadi, karena perpisahan itu akan menimbulkan rasa rindu dan merangkai kita untuk kembali bertemu. Mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kembali, kita akan tetap kembali dan bersilaturahmi bersama dengan kalian yang ada di sana. Selalu sehat, jaga kesehatan kalian. Ingat, banyak potensi yang harus kita lihat di Kelurahan Paudu, dan potensi itu adalah milik kita secara bersama. Siapa lagi yang harus mengembangkan Kelurahan Paudu kalau bukan kita sendiri? Sudah saatnya kaum muda juga harus sadar dengan apa yang ada di sekeliling mereka, khususnya di Kelurahan Paudu. Karena Paudu adalah satu kelurahan kecil yang memberikan banyak cahaya, yang memberikan banyak potensi dan berlian. Namun tinggal semua itu kita lihat dan kita manfaatkan demi kepentingan generasi kita yang akan datang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.